Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febidiani Putri, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 akan memaparkan mengenai best practice yang telah saya buat dan yang telah saya terapkan yang berjudul penerapan Note Blitz untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik pada pembelajaran materi komposisi fungsi. Perancangan best practice ini saya berkolaborasi dengan dosen pembimbing saya dan juga guru pamong saya, yaitu Bapak Dr. Parijo MPD dan Ibu Ati Prihatiningsih SPD. Pada pemaparan ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai 3 topik. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua metode, dan yang ketiga hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat 3 pokok penting, yaitu ada situasi atau tantangan, solusi, serta aksi nyata yang saya lakukan. Mengenai situasi atau tantangan yang saya hadapi, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu peserta didik kurang antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian terdapat peserta didik yang kurang aktif ketika proses pembelajaran. Kemudian solusi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang muncul yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, melakukan pembelajaran tanggap budaya, dan melakukan pembelajaran yang menarik yang dapat mendorong keaktifan peserta didik. Yang selanjutnya adalah aksi nyata yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen dengan mengimplementasikan pembelajaran tanggap budaya. Yang selanjutnya adalah penerapan. Berdasarkan observasi, refleksi, situasi, dan tantangan yang saya hadapi, saya tertarik untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen dengan pendekatan CRT atau Cultural Responsive Teaching serta penggunaan sticky notes sebagai media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada metode, di mana pada metode ini terdapat 4 pokok penting. Yang pertama ada waktu dan tempat, kemudian target, prosedur, dan data instrumen, serta teknik pengumpulan data. Waktu dan tempat pelaksanaan best practice ini dilakukan di SMK Negeri 3 Kota Tegal selama proses PPL 2 pada semester ganjil bulan Agustus tahun 2024. Kemudian targetnya pada kelas 11 DKV 1 SMK Negeri 3 Kota Tegal tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 35 siswa. Kemudian untuk prosedurnya ada perencanaan, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan, serta refleksi. Data instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data deskriptif, kualitatif yang dianalisis menggunakan kerangka STAR. Instrumen pengumpulan data ini meliputi lembar observasi untuk mencatat proses pembelajaran dan kuesioner terbuka terkait keterlaksanaan pembelajaran. Data dikumpulkan melalui observasi selama pembelajaran berlangsung dan juga didukung oleh dokumentasi. Yang selanjutnya ada hasil penerapan model pembelajaran TGT dengan pendekatan CRT berbantuan media sticky note, di mana ketika saya menerapkan pembelajaran ini terdapat hal positif ketika proses pembelajaran, di mana peserta didik terlihat aktif dan antusias dalam pembelajaran,
Setiap kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan soal yang diberikan dan tidak ada peserta didik yang pasif. Mereka bekerja sama aktif di dalam tim. Kemudian yang selanjutnya, semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Peserta didik juga lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran karena materi ini dikaitkan dengan kehidupan relevan mereka. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa pendekatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam diskusi, bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan soal, dan semangat dalam belajar. Hasil refleksi pembelajaran juga menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan tertantang dalam pembelajaran ini, sehingga mereka menyukai pembelajaran dalam bentuk permainan. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan inovatif ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, namun juga mampu meningkatkan capaian pembelajaran. Sekian presentasi pemaparan best practice saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.